Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perdagangan model Ricardian. Di mana perdagangan model Ricardian ini kami misalkan bahwa suatu negara domestik A lebih unggul dalam memproduksi keju daripada anggur. Nah, di mana biaya peluang untuk memproduksi keju itu dia lebih rendah daripada luar negeri. Sehingga perumpamaannya itu adalah sebuah LC atau sebuah LW kurang sebuah dari negara asing LC per sebuah negara asing LW, di mana sebuah LC itu artinya adalah output yang didapatkan mereka dalam memproduksi keju per sebuah output ataupun produksi anggurnya itu kurang dari negara lain dalam memproduksi keju dan memproduksi anggurnya. Nah, di sini telah dijelaskan bahwa tanda petik yang ada bintang tersebut menandakan variabel negara asing. Selanjutnya, perdagangan dalam model Ricardian ini telah kita umpamakan tadi adalah keju dan anggur. Dimisalkan dalam negeri yang lebih efisien dalam produksi anggur dan keju, ia memiliki keuntungan yang absolut, di mana produksi persyaratan tenaga kerja unitnya itu untuk memproduksi anggur dan keju lebih rendah daripada negara lain. Seperti yang sudah dibilang tadi, bahwa sebuah negara memproduksi keju kurang dari sebuah negara lain yang memproduksi keju, dan sebuah negara A tadi itu memproduksi anggur kurang dari sebuah negara asing memproduksi anggur. Jadi mereka itu memiliki cara pasokan ataupun cara untuk menghasilkan dalam suatu negaranya mereka masing-masing, sehingga negara tersebut saling membutuhkan antara negara domestik A dan negara lainnya. Di sini itu telah dijelaskan bahwa suatu negara adalah produsen yang paling tidak efisien dari semua barang, tetapi tetap menguntungkan. Dia tetap menguntungkan walaupun dia tidak efisien. Nah, selanjutnya itu ada dia bagaimana semua negara bisa mendapatkan keuntungan dari perdagangan yang kami hitung sebagai harga relatif yang terjadi di pasar. Jadi, tanpa ada perdagangan, harga relatif suatu barang itu sama dengan biaya peluang mereka dalam memproduksi barang tersebut. Untuk menghitung harga relatif itu dengan cara QC per tambah Q bintang C per QW tambah Q bintang W, di mana QC itu adalah kuantitas menghasilkan keju tadi, C itu kami umpamakan adalah keju, ditambah dengan kuantitas negara asing dalam memproduksi keju per kuantitas negara memproduksi anggur ditambah kuantitas negara asing memproduksi anggur. Selanjutnya saya akan membahas tentang penawaran relatif dan permintaan relatif. Di sini itu kita umpamakan tadi seperti yang di atas bahwa tentang keju, di mana pasokan relatif keju di suatu negara itu lebih terhadap negara pasokan keju tadi kan, terhadap jumlah anggur yang dipasok oleh negara pada setiap warga negaranya tersebut. Sehingga untuk menentukan harga dari anggur tersebut bisa caranya itu dengan cara PC per PW, di mana PC itu adalah pasokan dari keju per harga dari anggur tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kurva penawaran relatif dan permintaan relatif. Di sini telah ada kurva yaitu dari sumbu X dan sumbu Y. Di situ di sumbu Y itu mengatakan bahwa harga yang relatif pada keju yaitu PC per PW. Sementara kalau misalnya sumbu X itu menunjukkan untuk kuantitas relatif di keju yaitu QC per QC per QW tambah Q bintang W. Nah, di sini itu dijelaskan bahwa saat harga sebuah LC sama dengan dia itu LA ataupun jumlah dari keju per sebuah anggur di sebuah negara lain. Nah, titik RS ini dinyatakan sebagai relative supply. Ini adalah titik keseimbangan untuk relative supply di sebuah LC ataupun LW di negara tersebut.
Selanjutnya dijelaskan tentang penawaran relatif dan permintaan relatif ini, bahwa tidak ada pasokan yang jika harga relatif keju itu turun hingga dia menjadi sebuah LC per LW. Mengapa demikian? Karena dalam negara ini akan menghususkan kepada dia memproduksi anggur daripada dia memproduksi keju tersebut, sehingga muncullah persamaan di PC per PW kurang dari ALC per sebuah LW, dimana tadi kita ketahui bahwa LW itu adalah jumlah pasokan dalam anggur dan LC itu adalah dalam keju. Nah, dengan ini kami berasumsi bahwa sebuah LC per LW akan kurang dari sebuah di negara lain LC per LW-nya. Jadi, pekerja asing juga tidak akan tertarik untuk memproduksi keju karena mereka sudah memproduksi anggur. Jadi kapankah PC sama dengan PW ini? PC per PW sama dengan di saat LC per LW, yaitu adalah pekerja rumah tetangga akan tidak acuh dalam memproduksi anggur sehingga mereka akan memfokuskan kepada keju. Jadi suatu negara itu hanya memfokuskan satu saja untuk menetapkan pasokan mereka, sehingga penawaran relatif dan permintaan relatif dapat berjalan. Nah, di sini kita tahu bahwa sebuah negara lain memproduksi keju itu dan per sebuah negara lain memproduksi anggur itu lebih besar daripada pasokan mereka dalam memproduksi keju di negara domestik A tadi per anggur tersebut, sehingga pada produksi keju mereka dapat memperoleh upah yang lebih tinggi daripada mereka memproduksi anggur. Tidak ada pasokan anggur yang harganya relatif. Keju naik di harga saat sebuah negara asing LC-nya itu per sebuah negara asing memproduksi LW-nya. Jadi permintaan relatif itu adalah kita memperumpamakan tadi kan seperti keju. Jadi permintaan relatif keju itu adalah jumlah keju yang diminta di suatu negara relatif terhadap jumlah anggur yang diminta di semua negara, sehingga setiap negara tersebut dapat menentukan harganya antara keju relatif terhadap anggur dengan cara P per C, PC per PW, harga keju per harga dari anggur. Nah, karena harga keju relatif terhadap harga anggur yang naik, maka konsumen di semua negara akan lebih cenderung lebih sedikit membeli keju dan lebih banyak membeli anggur, sehingga bahwa relatif keju diminta akan turun. Begitu juga berbanding terbalik jikalau harga keju lebih rendah daripada harga dari anggur tersebut. Nah, dalam grafik ini kita mengetahui sudah terdapat dua titik, yaitu RS dan RD, di mana tadi RS itu adalah relative supply dan RD adalah relative demand. Nah, dalam relative demand ini diketahui titiknya itu berada di harga keseimbangan keju yang paling tinggi, harga relatif keju yang paling tinggi dengan kuantitas relatif keju. Nah, dari situ kita mendapat titik dari RD. Sekarang saya melanjutkan ke slide yang ke-30. Ya, ini ada penawaran dan permintaan relatif dunia. Nah, bisa kita lihat secara bersama ada kurva, yakni kurva ini tentang harga relatif dari keju dan wine atau anggur. Nah, di sini bisa kita jabarkan bahasanya permintaan keju relatif terhadap anggur. Namun di sini anggur menurun dengan harga relatif dari keju dalam mengubahnya dengan anggur. Nah, untuk RS itu sendiri yakni relatif supply-nya. Nah, relatif supply pada keju relatif terhadap anggur meningkat dengan harga relatif.
Dua kurva tersebut digambarkan melalui RD1 dan RD2. Nah, mengapa bisa terjadi hal tersebut? Bahwasannya hal itu mencerminkan dari efek substitusi. Lanjut ke slide selanjutnya. Keuntungan dari perdagangan. Nah, keuntungan dari perdagangan berasal dari spesialisasi dalam jenis produksi yang menggunakan sumber daya yang paling efisien dan menggunakan pendapatan yang dihasilkan dari produksi untuk membeli barang atau jasa yang diinginkan oleh suatu negara. Nah, jadi seperti ini. Jika suatu negara memiliki produk atau barang ataupun jasa yang diunggulkan, maka hal tersebutlah yang dijadikan mereka untuk berdagang. Nah, di mana menggunakan sumber daya yang menggunakan sumber daya yang efisien berarti memproduksi barang di mana suatu negara memiliki keunggulan komparatif. Nah, di kurva tadi bahasanya keju ini dimiliki oleh negara domestik, misalnya Indonesia. Nah, sedangkan untuk wine atau anggur itu dimiliki oleh negara asing. Lalu pekerja rumah ataupun tenaga kerja di sini memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dari keju karena harga keju relatif meningkat seiring dengan perdagangan. Lanjut ke slide 32 lanjutannya. Pekerja asing memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dari produksi anggur karena harga keju relatif menurun dengan perdagangan. Dalam arti lain, membuat keju itu lebih murah dan harga relatif anggur meningkat seiring perdagangan. Jadi di sini dari kedua negara tersebut memiliki keunggulan komparatif sendiri-sendiri gitu. Dari negara domestik unggul di keju, sedangkan di negara asing atau luar negeri unggul di anggur atau wine. Nah, lanjut ke slide 33. Keuntungan dari perdagangan. Lanjutannya, perdagangan ini sebagai metode produksi tidak langsung atau teknologi yang baru mengubah keju menjadi anggur ataupun sebaliknya. Tapi tanpa adanya teknologi, suatu negara harus mengalokasikan sumber daya untuk memproduksi semua barang yang ingin dikonsumsi. Dengan adanya teknologi, suatu negara bisa mengkhususkan produksinya dan memperdagangkan apa yang diubah dari produk tersebut untuk barang yang diinginkan, yang ingin dikonsumsi kelak. Jadi tanpa adanya teknologi, suatu negara mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk memproduksi semua barang yang ingin dikonsumsi. Ketika suatu negara hanya unggul di salah satu produk ataupun barang, maka mau tidak mau barang tersebutlah yang ditukar atau yang dijadikan atau yang diubah menjadi sumber daya lain. Misalnya ketika negara Indonesia, umumnya kita memakan beras ataupun penghasil padi. Nah, ketika negara lain penghasil gandum, otomatis ketika dari negara kita ingin mengkonsumsi gandum, jadi terjadilah mau tidak mau beras tadi akan ditukarkan ke gandum, seperti itu. Lanjutnya, di sini menunjukkan kemungkinan konsumsi berkembang melampaui batas. Kemungkinan produksi ketika perdagangan itu diperbolehkan, tapi tanpa perdagangan konsumsi terbatas pada apa yang diproduksi.
dengan adanya perdagangan, konsumsi di setiap negara berkembang karena produksi dunia meningkat. Ketika setiap negara mengkhususkan diri dalam memproduksi barang yang memiliki keunggulan komparatif. Lanjut. Nah, di slide ke-35 ini ada perdagangan memperluas kemungkinan konsumsi. Di sini tersedia dua kurva, yaitu kurva dari negara domestik dan negara asing atau luar negeri. Nah, di negara domestik sendiri memiliki keunggulan di keju. Sedangkan di luar negeri ataupun negara asing, ini potensi unggulannya wine atau anggur. Untuk garis biru pada kurva artinya jumlah permintaan terhadap keju ataupun wine. Sedangkan garis hitamnya jumlah realisasi dari permintaan tersebut. Jadi artinya ketika negara A sedang atau memiliki keinginan untuk mengkonsumsi anggur, maka di situ akan terjadi mereka akan impor anggur dari negara asing. Begitu juga sebaliknya. Jadi setiap negara memiliki potensi unggulan masing-masing atau memiliki keunggulan komparatif masing-masing. Jadi mengapa hal itu bisa terjadi? Karena adanya faktor dari tenaga kerja dan produksi, sehingga mereka memilih untuk memproduksi keju di negara domestik dan juga memilih memproduksi wine di negara asing agar lebih efisien. Lanjut. Nah, di sini tersedia tabel. Ini contoh numeriknya, satuan persyaratan tenaga kerja untuk domestik dan luar negeri. Nah, bisa kita lihat bahwasannya di negara domestik membutuhkan waktu 1 jam untuk menghasilkan atau memproduksi 1 kilo keju. Sedangkan untuk anggur atau wine itu sendiri, mereka membutuhkan waktu 2 jam untuk memproduksi 1 liter anggur. Lain halnya dengan negara asing. Negara asing membutuhkan waktu 6 jam untuk menghasilkan 1 kilo keju. Tapi mereka unggul dalam memproduksi wine atau anggur tadi. Jadi mereka membutuhkan dalam waktu 3 jam mereka bisa menghasilkan wine atau anggur tadi. Jadi ketika keju, tenaga kerja dari keju itu sendiri LC per LW sama dengan 1/2, kurang dari kurang dari LC per LW atau labor dari wine sama dengan 2. Negara domestik lebih efisien dalam kedua industri tersebut, tetapi mereka memiliki keunggulan komparatif hanya dalam produksi keju. Lain halnya dengan negara asing, mereka kurang efisien di kedua industri tersebut. Karena apa? Karena mereka hanya memiliki keunggulan komparatif dalam produksi anggur. Jadi di antara dua negara tersebut, mereka sama-sama memiliki keunggulan komparatif sendiri-sendiri. Di negara A mereka unggul
di komoditas keju, sedangkan di negara B atau luar negeri tersebut mereka unggul di wine atau anggur tadi. Maka dengan adanya perdagangan, keseimbangan harga relatif keju harus berada di antara LC per LW sama dengan 1/2 dan LC per LW sama dengan 2. Jadi keseimbangannya seandainya P kali C per P kali W sama dengan 1 dalam keseimbangan. Jadi P di sini yang dimaksud adalah harga dari keju dan wine. Dengan kata lain, 1 kilo keju bisa ditukar dengan 1 liter anggur. Jika negara domestik tidak berdagang, dapat menggunakan 1 jam dari waktunya, maka tenaga kerja yang dimiliki bisa menghasilkan 2 liter anggur dalam kurun waktu 1 jam. Tapi jika negara domestik tersebut melakukan perdagangan, mereka dapat menggunakan waktunya 1 jam tersebut untuk menghasilkan 1 kilo keju dengan mereka menjualnya ke luar negeri dengan harga saat ini untuk mendapatkan 1 liter anggur. Nah, jika negara asing tidak melakukan perdagangan atau tidak berdagang, dapat menggunakan 1 jam dari waktu tenaga kerjanya untuk menghasilkan 6 kilo keju. Tapi jika negara asing tersebut mereka melakukan perdagangan, dapat menggunakan 1 jam dari tenaga kerjanya untuk menghasilkan 3 liter anggur. Nah, mereka menjual anggur tersebut ke negara domestik dengan harga saat ini untuk mendapatkan 3 kilo keju.